Bingung banget ya, banyak banget pro dan kontranya. Ada yang bilang katanya pemilik akun anak Mulyono, ada yang bilang yang bikin anak Aba karena kesel sama pemenang. Sebenarnya anak siapa sih? Mungkin gak sih anak Konda? Tapi emang harus diakuin sih, nyari pemilik akun nama Fufu Fafa tuh gak gampang tau. Wah susah banget pas itu. Mungkin kalau Vivi, Fofo, Fafa, Vivi masih gampang lah. Ini Fufu Fafa, F-nya 4, U2, A2. Negara kita belum punya teknologi secanggih itu. Atau bisa jadi nyari pemilik akun Fufu Fafa tuh kayak mau ngeberantas korupsi. Sebenarnya mah gampang, cuman mau apa nggak doang kali ya. Ini mah kalau rakyat jelata udah ketangkep ini. Ya hikmahnya mungkin buat lu yang lagi kesulitan ekonomi ini, tunjukin aja kalau lu lagi susah, lagi butuh duit. Namanya rezeki mah ya, siapa tahu lu lagi bengong gitu, disangkrin orang terus diiming-iming miliaran rupiah, disuruh ngaku pemilik akun. Peluang bisnis tuh. Nah itulah, sabar aja lah. Orang Pak Menteri juga bilang suruh tunggu waktu. Tunggu waktu apa tunggu briefingan ya? Semua yang bicara, yang mengkritisi, yang membahas ini adalah orang-orang yang punya akal waras sehat. Akal waras sehat ditambah keberanian untuk menyampaikan. Kan banyak yang punya akal waras, akal sehat tapi nggak berani bicara. Apa yang ditanam sekarang akan dituai oleh pihak zolim kepada rakyat. Ya, betul sekali ya. Sejauh mana investigasi terhadap akun Fufu Fafa telah berlangsung dan apakah ada bukti lebih lanjut yang menguatkan keterlibatan tokoh publik? Menkominfo apa kabarnya nih? Investigasi itu sudah selesai 90,9% oleh netizen dan termasuk pakar. Rosuryo salah satunya. Yang 0,1%-nya lagi yang ini yang harus dilakukan oleh kepolisian ya, oleh pihak-pihak aparatur pemerintah untuk yang terkait dengan hal ini. Jadi sebetulnya tinggal sahkan saja gitu. Tinggal 0,1%-nya ketok palu. Ya, pemilik Fufu Fafa adalah Gibran. Karena netizen ini nggak bisa dilawan. Rakyat netizen itu melawan rakyat repot itu. Melawan kedaulatan rakyat itu sama dengan bunuh diri. Jadi saya kira Budi Ari dengan Menkominfo-nya pun hari ini bungkam. Kemarin kita tayangkan videonya, bungkam itu. Udah nggak bisa mau ngomong lagi. Ah, takut keceplosan katanya. Ah, jangan mancing-mancing dong. Gimana lagi tuh? Jadi investigasi netizen sudah selesai, tinggal dari pemerintah ya. Pemilik akun Fufu Fafa sudah resmi mengakui atau menolak pemilikan akun tersebut. Nah, saya kira dua kemungkinannya ya. Kemungkinan yang pertama dimunculkan kambing hitam ya. Tampaknya naga-naganya sudah disiapkan oleh Menkominfo. Tapi kan Menkominfo juga melihat bagaimana perkembangan dinamika diskusi orang di dunia maya. Kalau kemudian disodorkan, tambah repot, tambah borok bopeng-bopengnya. Jadi tampaknya sih saya menduga itu tidak akan dilakukan ya. Dibatalkan lah, sudah disiapkan tapi dibatalkan kambing hitamnya. Kemungkinan yang kedua apa? Didiamkan. Jadi kalau kata siapa Sekjen PKS itu, waktu adalah pengobatan katanya. Ada pepatah di Arab. Artinya biarkan waktu berjalan, seiring waktu mudah-mudahan netizen lupa gitu. Tidak. Hari ini sudah ujungnya. Jadi tidak ada lagi momentum untuk lupa ya, tidak ada lagi waktu untuk lupa. Jadi saya kira yang akan dilakukan oleh rezim Jokowi adalah membiarkan ini. Harusnya kan semua bicara, terutama Polri. Tapi kan tidak ada. Berharap mungkin mereka lupa sendiri. Tidak dong, kita kawal. Anak adalah cerminan orang tua. Tak ada yang bisa menampakkan kelakuan asli orang tua kecuali anaknya sendiri. Wah, sepakat nih. Acel. Waalaikumsalam, sehat Kang SZ, semangat panjenengan, semangat kami. Terima kasih ya. Si Mulyono mengkhianati Bapak Prabowo 2 kali Pilpres dengan membunuh 700 anggota TPS. Nah, itu juga harus diusut ya. Mubahalah ulama dan orang-orang yang terzolimi sangat dahsyat. Sejarah akan mencatat Mulyono menjadi presiden terburuk sepanjang
Indonesia berada. Ya, sepakat saya ya. Bencana demokrasi ini. Mungkinkah ada motif tertentu di balik unggahan-unggahan kontroversial akun Fufafa khususnya menyerang tokoh politik seperti Prabowo? Ada yang mengatakan ini upaya adu domba antara Prabowo dan Gibran. Saya kira tuduhan ini terlalu naif. Tuduhan ini terlalu tidak berdasar. Semua yang bicara, yang mengkritisi, yang membahas ini adalah orang-orang yang punya akal waras sehat. Akal waras sehat ditambah keberanian untuk menyampaikan. Kan banyak yang punya akal waras, akal sehat tapi nggak berani bicara. Nah sekarang semakin banyak ini. Maka terkait dengan pertanyaan ini, saya kira tidak jauh. Buat apa ngadu domba? Buat apa kita ingin Prabowo dan Gibran tidak akur? Apa kepentingannya buat kita? Tidak ada. Kepentingan buat kita berharap pemerintahan Prabowo 2029 itu adalah pemerintahan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya politik dinasti, yang ini jangan gitu. Kalau sebelumnya pemerintahan ini dipimpin oleh orang-orang pintar, ketika ada orang yang tidak pintar, ya jangan gitu. Apalagi caranya masuk dengan cara-cara yang haram. Nggak boleh itu dicampur adukan dengan yang halal. Gitu aja gitu. Mubahalah IBHRS pelan tapi pasti. Sholawat asgil. Apa ya respon pendukung Prabowo Gibran setelah isu ini terbongkar? Bagaimana tanggapan Kaskus sebagai platform terkait masalah ini? Apakah mereka memberikan pernyataan resmi? Respon pendukung Prabowo Gibran setelah isu ini terbongkar, itu dia yang rasanya senyap ya. Kita nggak lihat nih, kalau kawan-kawan yang lain bicara nih, kaum 58 nih, nggak ada yang bicara. Barangkali mereka bimbang bingung gitu. Kalau mereka pasti kesal, marah pada Gibran. Tapi kalau ingin membatalkan Gibran repot, karena itu sepaket dengan Prabowo. Ini yang membuat mereka kemudian tidak berani bicara. Mungkin belum ya. Sebagian sih sudah, saya kira. Sebagian sudah bicara. Tapi secara umum kaum 58 ini ya belum berani. Mungkin setelah Prabowo bersikap secara resmi baru ikutan. Nah, kayaknya gitu ya. Tanggapan Kaskus ya nggak usahlah menanggapi lah. Kaskus sudah seneng aja ratingnya naik gitu. Iya kan? Semua orang sekarang kembali ke Kaskus, lihat lagi, oh seru juga Kaskus ya. Dan itu kan platform milik Indonesia. Ada di Indonesia gitu servernya. Fufafa cocok diangkat jadi Tibum Satpol PP. Enggak lah, enggak pantas. Satpol PP itu punya harga diri. Semoga yang belum dapat hidayah, Allah dapatkan hidayah ya dari Allah. Amin. Mana berani Polri, karena yang angkat bosnya Pak Mulyono. Iya makanya ini menunggu momen-momen saja ini. Triggernya sudah ada nih Fufafa. Apakah akan ada trigger yang lebih besar? Boleh jadi. Misalkan trigger yang lebih besarnya 22 September ada apel siaga, 20.000 pasukan berani mati pembela Jokowi ditunggu proklamasi. Nah, itu setelahnya langsung hancur itu. Masuk ke Oktober hancur itu. Hukum tebar tuai. Betul ya Pak Nawara. Terungkapnya akun Fufafa, apakah dampak dari karir politik Gibran atau tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan akun tersebut? Ya ada yang bilang Fufafa ini dimunculkan oleh lawan politiknya. Ada yang bilang anak abah. Padahal anak abah mah lagi sibuk menyiapkan ormas atau parpol dari Anies Baswedan. Cuman karena mereka nggak jelas lagi. Musuh rezim ini nggak jelas sekarang. Ya. Oleh rezim itu yang dianggap musuh siapa ini nggak jelas. Kenapa? Karena semuanya kan masuk. Bahkan disinyalir PDIP pun mau masuk kok ke pemerintahan kabinetnya Prabowo. Jadi ketika ada yang begini mereka kelimpungan, ini siapa nih yang harus dijadikan kambing hitam? Adakah kemungkinan akun Fufafa dimanipulasi atau digunakan pihak lain untuk tujuan tertentu? Kalau yang akan menunggangi pasti banyak. Kan pola di kita tuh begitu ya. Ada apa-apa itu langsung ditunggangi. Reformasi 98 saja perjuangan hasil mahasiswa. Siapa yang menikmati hasil? Bukan mahasiswanya. Yang menunggangi saja itu.
yang tiba-tiba setelah reformasi jadi pejabat-pejabat, nah itulah yang menunggangi. Yang berjuang di jalanan sampai berdarah-darah tuh nggak dapat apa-apa. Coba sebutkan siapa tokoh 98 yang hari ini jadi pejabat. Nggak ada. Pemilu harus diulang, Kang. Nah, itu agak repot ya, aturannya yang agak repot. Bukan yang nggak mau ya, pasti mau lah gitu. Lagi rame cari orang untuk dijadiin kambing hitam, Fufu pasti gede duitnya nih, ya, bisa miliaran ya. Tapi tampaknya nggak akan lah. Dugaan saya tidak akan dilakukan karena blunder lagi itu. Ini gulirannya sudah dahsyat ini. Jadi ketika dimunculkan yang lain udah nggak mempan. Kira-kira ada nggak ya yang mau jadi kambing hitamnya Fufu Papa? Oh pasti ada, pasti mau. Pertama bayarannya miliaran, kedua nanti hukumannya akan diatur lah gitu. Tetap cinta Bang Saiful, pejuang kebenaran. Oke, terima kasih Bapak Rahayu. Kita berjamaah sama-sama ya. Andi Arief tak ada kabarnya ya, padahal SBY dan AHY dihina juga. Ya repot karena tersandera. Apa nanti pesawat maskapainya yang disalahkan? Bisa jadi ya. Pokoknya 3 cara pejabat ngeles itu. 1, cari pembenaran. 2, mencari alasan. Ketiga, ya kesalahannya itu dilemparkan ke pihak lain. Tadi bisa ke pesawat. Delik aduan bro, berat pelapornya. Gitu ya. Tapi kalau ini extraordinary crime ini, kan dilakukannya oleh petinggi negeri. Kebohongan pertama diikuti dengan kebohongan kedua dan kebohongan selanjutnya. Kalau misalnya tertangkap nih kambing hitamnya, bukankah dia akan terjerat hukum yang berat? Karena kan sudah membuat riuh dan terkesan mengadu domba dan mencemarkan nama baik Gibran. Iya, akan dihukum berat, tapi kan diatur nanti. Kayak nggak tahu saja ya permainannya, kayak masuk. Ya gini deh ya. Cerita sederhana dari nggak jauh dari tempat sini nih, studio ini. LP Sukamiskin, itu LP koruptor. Itu sudah jadi rahasia umum itu. Orang-orang yang masuk ke situ kan orang-orang kaya, pejabat-pejabat, mantan pejabat. Mereka pada beli rumah di sekitaran itu. Ke LP itu untuk ngabsen doang gitu. Mungkin sidik jari gitu. Udah gitu dia ke rumahnya. Makan di rumahnya. Jadi yang begini-begini itu belum beres gitu. Negeri ini belum beres dalam mengeksekusi para pelanggar hukum. Fufu Papa baik dengan Jokowi, jahat kepada yang lain, terutama yang ngabalin aja dikorbanin. Sepertinya, kata Widarma nih, tidak ada penegak hukum yang berani melawan Raja Setan. Semoga semua jadi setan gentayangan. Oke, sahabat Tecet, Fufu Papa, kita kawal terus ya. Kita kawal terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.